Kisah daerah Pakuan, Jawa Barat. Tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang tata di kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang alit dan bijaksana. Sang raja juga mempunyai seorang permaisuri yang cantik jelita dan beberapa saudara yang cantik. Dari hasil perkawinannya dengan sang permaisuri, lahirlah seorang putri bernama Putri Kandi. Hai permaisuriku, aku berniat untuk menjadikan Putri Kandita sebagai ratu negeri ini. Mohon ampun Baginda, tapi bagaimana dengan anak dari para selir yang lain? Pasti mereka akan cemburu dengan keputusanmu. Ini seperti sudah bulat, dia akan dijadikan ratu di negeri ini. Baiklah, jika itu sudah keputusanmu Baginda. Di sela-sela pembicaraan antara Prabu Siliwangi dengan permaisuri, salah satu selir yang tak sengaja sedang melewati ruang kamar mendengar pembicaraan. Wah, ini tidak bisa dibiarin. Aku harus memberitahu kepada yang lainnya untuk mencegah Putri Kandita menjadi anak selanjutnya. Malamnya pun mereka melaksanakan rapat rahasia yang dilaksanakan oleh para selir dan putra putri. Menurut kalian, cara apa yang dapat kita lakukan untuk mengusir Putri Kandita dan Permaisuri dari istana ini? Kita harus berhati-hati. Jika Prabu mengetahui rencana ini, kita semua akan binasa. Sejenak, suasana pertemuan itu menjadi hening. Semuanya sedang berpikir keras untuk mencari cara yang paling tepat agar rencana mereka dapat terlaksana tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Nah, aku tahu caranya. Gimana? Aku punya kenalan. Ia seorang dukun yang terkenal dengan kesaktian ilmu hitamnya. Ia pasti mau membantu jika kita beri upah yang besar. Tapi, bagaimana kita keluar dari istana ini? Gimana kalau aku yang minta izin kepada Prabu? Baguslah, ayo kita jalankan. Keesokan harinya, akan diam cerah, Prabu Siliwangi membicarakan soal pengangkatan Putri Kandita sebagai ratu penerus kerajaan. Putri Kandita, Iya, ada apa ya Anda? ada yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Baiklah, apa yang ingin ayah anda sampaikan? Ayah sudah bicara kepada ibunda. Kau akan kujadikan ratu di negara ini. Maaf ayah anda, bukankah ada yang lebih layak daripada aku? Tapi bagiku hanya engkau yang layak menjadi ratu negara ini. Selain para semen cantik, kau juga arif dan bijaksana. Baiklah ayah anda, akan kupikirkan lagi. Ayah beri kau waktu 7 hari, tapi akan kau jangan tolak tawaran ayah. Setelah kembalinya Prabu ke singgasananya, seorang selir datang menemui Prabu Siliwangi. Permisi Baginda Raja, maaf hamba telah mengganggu waktumu. Ada apa, Adinda? Mohon ampun Baginda, tapi hamba ingin meminta izin untuk pergi keluar dari istana. Apakah engkau mengizinkan hamba? Baiklah, kau boleh pergi. Tapi aku suruh pengawal untuk menjaga keluar dari istana. Maaf Baginda, tidak perlu. Aku hanya ingin melihat rakyatku dan ingin mendekatkan diri dengan mereka. Jadi aku juga harus terlihat seperti rakyat biasa. Baiklah jika itu mau. Tapi jangan keluar terlalu lama. Bagaimana? Berhasilkah engkau? Iya, aku berhasil mengelabui Baginda. Baguslah, ayo kita jalankan. Lalu para selir pun menemui orang pintar yang dimaksud kemarin. Di depan hutan penuh dengan semak belukar. Jika dipandang. Wah, seram sekali. Kau saja yang masuk. Jangan aku sendiri dong. Ayo bertiga. Ya sudah, kita masuk bertiga saja. Lagian aku juga takut. Di luar sini juga sangat mengerikan. Mereka bertiga pun akhirnya masuk bersama. Di dalam gubuk itu ternyata lebih mengerikan lagi. Bunga-bunga bertebaran di mana-mana, dan penerangannya hanya sebuah lilin. Permisi, Mbak Dukun. Kalian tak sopan sekali. Saya itu masih muda. Panggil saya Nyai Kunti. Oh, maafkan kami, karena kami belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Oh, tidak masalah. Mungkin karena aku selalu berdiam diri di dalam rumah. Jadi, tidak banyak yang tahu akan kecantikanku. Sebenarnya, ada perlu apa kalian kemari? Kami ingin meminta Nyai Kunti untuk menggagalkan rencana Prabu Siliwangi untuk mengangkat Putri Kandita. Dan buatlah Permaisuri dan Putri Kandita menderita. Maaf, aku tak bisa, karena ini semua bersangkutan dengan Prabu Siliwangi. Memang kau mau dibayar berapa, Bukan masalah bayarannya, tapi ini bersangkutan dengannya.
aku bisa diusir, bahkan dibinasakan olehnya. Nah, kami akan merahasiakannya. Baiklah jika itu maumu. Bagaimana jika kuberikan ramuan penyakit gorok yang teramat baik? Ya terserah Anda sajalah, yang penting mereka menderita. Baiklah, ini kuberikan ramuannya. Tapi mana upahku? Ini, ambillah upahmu. Tapi apakah ini mujarab? Ya, cepat pergilah dari sini. Para selir pun pergi kembali ke istana, membawa sebuah ramuan dan makanan khas rakyat sekitar untuk meyakinkan mereka benar-benar pergi mengunjungi rakyat di desa negeri ini. Saat mereka akan pergi ke kamar mereka, Prabu lewat dan memanggil mereka. Bagaimana dengan kalian, saudaraku? Sangat menyenangkan, dan kami pun membawa makanan yang kami beli dari pedagang. Kalau begitu, kalian dapat menaruhnya di dapur. Baik Baginda, kami permisi. Sesampainya di dapur, para selir membuat buah cangkir teh hangat yang dicampur dengan ramuan. Lalu mereka memberi roti yang mereka beli. Kemudian mereka memberikan teh dan roti tersebut kepada permaisuri dan putri Kandita. Keesokan harinya, efek dari ramuan itu pun mulai terjadi. Badan permaisuri dan putri Kandita mengalami gatal-gatal dan di ujung dengan borok yang mengeluarkan bau tak sedap. Aduh, gatal sekali badanku. Kenapa, Dinda? Entah kenapa badanku gatal sekali. Baiklah, aku akan manggilkan tabib kerajaan. Tolong cepatlah. Dari tangan putri Kandita terdengar cerita keras dari sang putri. Ayah, Ada apa, Dinda? kenapa badanku gatal-gatal? Baiklah, saya akan memanggilkan tabib kerajaan. Kemudian Prabu pun memanggil tabib kerajaan kepercayaannya. Namun tabib kerajaan kepercayaannya tak bisa datang karena ada kepentingan mendadak. Dan selir pun menyarankan Prabu untuk memanggil orang yang pintar dalam pengobatan. Ampun Baginda Raja, aku mengenal seseorang yang sakti, mungkin dia bisa menyembuhkan Putri Kandita dan Permaisuri. Panggillah mereka secepatnya untuk mengobati mereka berdua. Baik, Hamba permisi dulu. Kemudian selir tidak perlu memanggil dukun yang tak lain adalah Nyai Kunti untuk datang kemari sebagai tabib gadungan. Permisi yang mulia, hamba ingin menghadap. Saya Tabib Sukinem dari desa Pajajaran. Ya sudah, silakan kau periksa permaisuri dan putriku. Baiklah, maaf yang mulia, bolehkah aku memeriksa bagian yang gatalnya? Ya, silakan kau periksa. Wah, ini penyakit yang sangat mengerikan. Mohon ampun yang mulia, saya tidak dapat menyembuhkannya. Apa kau tak bisa menggunakan cara lain? Ya, saya hanya dapat memberikan ramuan ini. Minumlah 3 kali sehari. Baiklah, nanti akan kuberikan kepada mereka. Baiklah Baginda, saya permisi dulu. Setelah selang beberapa hari, penyakit yang cerita mereka pun malah semakin memburuk. Dan sebelum kemudian permaisuri meninggal, para selir besar gembira Alif mendengar masuk. Baginda, hamba takut jika penyakit ini menular. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Tuan Putri Kandita diasingkan? Karena aku takut kalau penyakit ini menular pada rakyat. Aku tidak bisa melakukan itu. Dia anakku. tapi aku takut penyakit itu menular. Dan jika seorang ratu berpenyakitan, apa kata rakyat kita? Baiklah, jika begitu. Dan Prabu pun menyuruh Putri Kandita pergi dari kerajaan. Baiklah, ayahanda, aku akan meninggalkan dari istana ini. Ini selendang sebagai peninggalan dari ayah. Dan pada akhirnya, Putri Kandita pergi dengan berjalan kaki. Entah kemana ia pergi, dan akhirnya ia sampai di Laut Selatan.
Ia pun kelelahan dan tertidur di pesisir. Ketika ia sedang terlelap, ia mendengar suara seseorang. Wahai putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala. Apakah aku bermimpi? Aku mendengar suara itu dengan jelas, tapi gak ada orang di sini. Wah, jangan-jangan ini wangsit. Meyakini suara itu sebagai sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut. Sungguh ajaib. Saat menyentuh air, seluruh tubuhnya dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Wahai putri yang cantik dan jelita, sudikah engkau menjadi istriku? Akan kuberikan apapun yang engkau minta. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat, yaitu dirinya bersedia dipersunting asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktian, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun, jika kalah, maka mereka harus menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Ampun, Tuan Putri, ampun. Karena kalian gagal mengalahkanku, kalian harus tunduk padaku. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa atau Roro Kidul. Terima kasih. Bagus. Kalian boleh duduk. Mukanya kelihatan. Sempat tutup. Pokoknya jangan sampai kelihatan. Kurang depresi. Kalian nanti berlutut. Jadi kan akumulasi dan Prabu kamu tuh Putri Kandita untuk pergi dari kerajaan. Nah, betul dari masuk terus ke mana? Kan saya meninggalkan Nasihatin kamu gitu loh. pas mereka Kalian gerak. udah ngomong itu. Hatan tuh di kasih tahu. Ya, kayak. Jadi itu narasinya menggantikan dialog kalian. Jadi kamu jangan kamu kayak ngasih tau dia kamu maaf ayah pergi. Sebenarnya ayah tidak tega. Ya. Ada sih kok enggak? Aku ngomong. Ngomong keras. Dari yang part mana tadi? Part mana tadi yang Mereka pergi langsung. Ya, kamu juga maju. Oh, jadi pas narasi tuh tabrak pakai mulut tuh. Iya. Ikut lagi sama kita kan sama kita enggak? Iya. Saya mau lariin. Aku ada terbaik. Tamparan air. Ini. Dari awal dia pakai itu. Dari aja aku kasih ini. Ngapain pakai air? Ini ngapain
diinjak.